Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, jadi aku itu pernah ada temen yang nanya ke aku, Kak, kalau kita mau hijrah itu sebenarnya mulainya dari mana sih? Supaya hijrah kita itu kita awali dengan cara yang benar. Nah, jadi bagi teman-teman ya yang ingin hijrah, ya ingin menjadi lebih baik ya, dan aku selalu mendoakan teman-teman untuk senantiasa ya dekat kepada Allah. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang kemudian ingin hijrah ya, kemudian bingung dengan mulai dari mana, nah mulailah dengan niat yang ikhlas karena Allah, teman-teman. Nah, jadi kalau kita itu mau melakukan perubahan ya pada diri kita, itu hal yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena memang sejatinya setiap manusia itu ya harus melakukan perubahan-perubahan pada dirinya. Dan tentu perubahan yang dimaksud adalah perubahan lebih baik. Nah, jadi kalau kamu ingin berubah jadi lebih baik, ya awali dengan niat kamu dulu. Ya, niat bahwa kamu berubah itu karena Allah. Jadi jangan karena yang lain kalau mau berubah itu. Jadi bukan karena teman ya, bukan karena tekanan keluarga, bukan juga karena kamu melihatnya tren sekarang gitu ya. Kenapa sih Kak, itu ngaruh nggak? Itu ngaruh banget ya teman-teman. Jadi kalau kamu itu berubah karena itu ya, maka kamu nggak akan bertahan gitu. Kamu akan menjadi orang yang kadang orang ngelihat kamu itu ada perubahannya, tapi tiba-tiba orang kaget dengan kenapa kamu kembali ke masa dulu gitu, sebelum kamu hijrah ya. Nah, jadi kita itu supaya punya ya perubahan yang istiqomah ya, maka yang harus kita lakukan itu adalah memperbaiki niat dulu, teman-teman. Kenapa? Karena Allah saja ya, saat seseorang itu memiliki niat yang baik, Allah sudah mencatat sebagai sebuah kebaikan. Nah, makanya apapun yang kalian kerjakan nih teman-teman, mesti harus bernilai ibadah. Dan bernilai ibadah itu ya saat kalian meniatkan itu karena Allah tuh. Kalau kalian nggak meniatkan karena Allah ya, maka itu nggak dicatat sebagai sebuah ibadah atau sebuah pahala gitu ya. Nah, kenapa begitu? Mengapa pentingnya ya kita itu mendapatkan pahala gitu ya dari perbuatan-perbuatan kita ya? Karena memang sejatinya Allah akan menilai diri kita gitu ya, walaupun sebenarnya Allah yang berhak untuk memasukkan kita ke dalam neraka, memasukkan ke dalam surga itu hanya Allah, teman-teman. Jadi bukan hak kita ya, itu catat. Jadi jangan berpikir bahwa itu haknya kita ya, masuk surga masuk neraka. Enggak, masuk surga masuk neraka itu haknya Allah. Nah, tapi kita sebagai seorang hamba, sebagai makhluk ciptaan Allah, maka kita harus tunduk dengan perintah Allah itu ya. Jadi awali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Oke, jadi jangan karena teman ya, jangan karena fashion, jangan karena tekanan-tekanan lainnya. Nah, itu membuat kamu menjadi berubah menjadi sesuatu yang bukan dari hati kamu gitu, tapi sesuatu yang dia itu membuat kamu tuh terpaksa ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi saat kita itu mau berubah lebih baik, awali dulu dengan niat yang baik, niat karena Allah ya. Dan orang yang niatnya ikhlas karena Allah, teman-teman, bisa kita lihat dalam beberapa hal ya, orang itu niatnya ikhlas atau enggak. Yang pertama, orang yang niatnya ikhlas karena Allah, dia ingin berubah menjadi lebih baik, dia harus memiliki atau dia akan tampak dalam kesehariannya itu kesabarannya ya. Karena saat kita ingin menjadi lebih baik itu banyak ujian dari Allah loh, teman-teman ya. Ujian kita untuk meluangkan waktu ya, ujian kita untuk kemudian belajar ya, kemudian ujian kita saat kita kemudian ingin belajar itu ada saja waktu-waktu kita gitu ya, yang kadang ya diajak temen lah, main hangout dan segala macam. Jadi sehingga kita tuh nggak bisa meluangkan waktu gitu. Nah, jadi orang yang ikhlas itu dilihat dari kesabarannya ya, sabar dia dalam memproses ya, atau menjadikan dirinya itu lebih baik gitu. Nah, yang kedua nih teman-teman, bahwa
orang yang ikhlas karena Allah itu dia adalah orang-orang yang tunduk kepada kebenaran. Ya, bagaimana dikatakan orang yang tunduk kepada kebenaran? Ya, dan kita harus memahami loh teman-teman bahwa kebenaran itu ya pada hakikatnya itu berasal dari Allah. Ya, kebenaran itu datangnya dari Al-Qur'an, As-Sunnah. Itulah sumber daripada sebuah kebenaran. Jadi bukan kebenaran versi kita ya. Kalau kebenaran versi kita itu ya masih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain sehingga nggak valid. Tapi kalau kebenaran yang berdasarkan ya Al-Qur'an, hadis ya. Nah, yang kedua nih teman-teman, bahwa kalau orang itu dia ikhlas karena Allah ya, maka dia harus tunduk kepada kebenaran. Nah, yang selanjutnya adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah itu ya, maka dia itu tidak gampang berfatwa nih teman-teman. Jadi kalau ada seseorang yang kemudian ingin mengetahui sebuah hukum ya, ingin mendapatkan sebuah penjelasan ya terkait dengan bagaimana ya tindakan yang harus dia lakukan gitu ya, maka orang yang ikhlas karena Allah itu nggak mudah untuk mengatakan ya, nggak mudah untuk berfatwa, nggak mudah untuk langsung menjelaskan gitu. Kalau memang dia itu nggak tahu. Nah, makanya ini di sini perlunya ya kita untuk kemudian ya, menjadi orang yang tidak ego nih teman-teman. Ya, maksudnya bahwa kita itu nggak boleh merasa diri kita itu paling banyak tahu kalau memang kita nggak tahu. Nah, ya, dan nggak boleh kita itu malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Nggak boleh malu teman-teman, karena itu adalah sebuah penyelamat ya, penyelamat bagi orang lain. Karena bisa kamu bayangkan kan, orang-orang yang kemudian mereka itu melakukan perbuatan itu karena penjelasan kamu yang salah. Coba, bisa jadi seumur hidup dia akan melakukan sebuah kesalahan. Itu salah siapa coba? Nah, salah si orang tadi ya, yang dia itu asal aja ngomongnya gitu ya. Jadi saat kita kemudian tidak tahu hukumnya apa ya kita harus mengatakan ya nggak tahu, dan itu menjadi PR bagi kita untuk mencari tahu apa hukumnya ya. Jadi saat kita mengatakan tidak tahu, itu bukan berarti kita rendah gitu. Justru dengan kita mengatakan kita tidak tahu ya, saat teman kita bertanya, justru itu menyelamatkan dia dan menyelamatkan kita ya. Karena apa? Karena kita nggak boleh sembarangan untuk menjelaskan sesuatu yang memang kita nggak tahu. Ya udah, skip aja dulu gitu ya, cari dulu ilmunya, tanya dulu gitu ya, belajar dulu. Nah, baru kemudian kamu kasih sebuah jawaban yang jelas gitu ya. Nah, yang kedua nih teman-teman, kalau kamu ingin berubah ya, step yang kedua yang harus kamu lakukan selain kemudian ikhlas karena Allah tadi, yang kedua itu caranya benar. Kayak mana sih maksudnya caranya benar? Nah, caranya benar itu maksudnya adalah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tampakkan, apa yang terlihat itu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi nggak cukup niat aja nih teman-teman ya, nggak cukup niat aja itu karena Allah, tapi perbuatan kamu itu tidak mencerminkan ya sebagai perbuatannya seorang muslim. Hati-hati ya, hati-hati, karena sebuah amal itu ya, dia kedua hal ini itu seperti dua sisi mata uang gitu ya, kiri dan kanannya. Jadi kalau bagaimana kamu mengatakan bahwa niatmu baik, yang sedangkan kamu lakukan itu adalah bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu teman-teman dia adalah qudwah bagi kita semuanya ya. Hanya Rasulullah manusia yang maksum dari dosa, sedangkan manusia-manusia yang lain itu mereka semuanya ya akan dimasukkan terlebih dahulu dalam neraka ya, baru kemudian Allah berikan ya ampunan dia untuk dimasukkan dalam surga. Kenapa? Karena itulah manusia gitu, penuh khilaf ya, penuh dosa seperti itu. Maka contoh kita adalah kepada manusia yang tidak berdosa ya, mencontoh kepada Nabi Muhammad yang memang Allah sudah jamin beliau untuk masuk surga. Kesanalah kita mencontoh gitu. Nah, makanya oleh karena itu teman-teman, kita perlu ilmu, belajar, mencari guru ya. Ada di majelis-majelis ilmu itu penting banget teman-teman ya. Kenapa? Karena tadi untuk meluruskan pemahaman kita, untuk memberikan nutrisi kepada hati dan otak kita. Jangan kita hanya berpikir pada perut kita saja yang kita berikan nutrisi ya teman-teman, tapi otak dan hati kita juga ya perlu kita berikan nutrisi, perlu kita bawa dia untuk senantiasa terbimbing oleh wahyu.
Jadi insya Allah nih bagi teman-teman yang mau hijrah, insya Allah doakan semoga hijrahnya berjalan lancar, mudah, dan insya Allah istiqomah dalam Islam. Terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman untuk senantiasa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan jika kamu ingin berkomentar silahkan tinggalkan pesan kamu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.